Di sebuah kompleks perumahan kecil di pinggiran kota, hidup sekelompok ibu-ibu yang aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Salah satu yang paling dikenal adalah Bu Murni. Dikenal sebagai sosok ibu teladan yang rajin ngaji dan suka membantu. Namun di balik itu semua, lidahnya seringkali menjadi senjata yang menyakitkan tanpa disadari. Assalamualaikum Bu Lilis, Bu Erna. Alhamdulillah ya, cuacanya cerah banget hari ini. Pas banget buat kumpul-kumpul sambil ngebahas acara pengajian besok. Aku tadi malam bikin kue talam sendiri loh, tanpa bahan pengawet biar sehat. Biar bisa jadi berkah, gak kayak makanan luar sana yang serba instan dan gak ada barokahnya. Waalaikumsalam Bu Murni. Wah, luar biasa ya. Emang paling rajin deh Bu Murni ini. Gak heran ya, ibu-ibu pada kagum sama Bu Murni. Kalau semua kayak Bu Murni, pasti damai deh dunia ini. Iya Bu, tapi nggak semua orang punya waktu dan tenaga sebanyak Bu Murni. Mungkin ada juga yang kerja dari pagi sampai malam, jadi jarang gabung. Iya sih. Tapi ya Bu ya, kadang saya tuh suka mikir kalau kita niat ibadah pasti ada jalan. Masa iya sih ngaji seminggu sekali aja nggak bisa? Jangan-jangan lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Itu yang berbahaya Bu. Iya, tapi ya mungkin ada yang punya urusan lain juga Bu. Coba deh, itu si Bu Wati tuh ya. Saya lihat hampir tiap malam keluar rumah, pulangnya di setengah malam. Terus bajunya tuh ya Allah ketat banget. Rambutnya dicat pirang kayak artis sinetron. Saya nggak ngerti deh, dia kan udah punya anak. Masa nggak malu sih sama tetangganya? Bu Murni, mungkin Bu Wati kerja malam. Saya pernah dengar dia kerja di toko roti gitu, sip malam, mungkin memang kepepet. Kerja malam. Kerjaan apa sih yang pantas sebab perempuan pulang jam 11 malam? Apalagi suaminya entah kemana. Nggak tahu deh. Saya sih cuman khawatir, takutnya anak-anak kita ketularan lihat yang kayak gitu. Kan jelek contohnya. Iya juga sih Bu, tapi ya kita doain aja ya. Siapa tahu Bu Wati berubah. Betul, makanya saya bilang kita sebagai sesama muslimah harus saling menasehati. Kalau saya diam itu artinya saya membiarkan kemaksiatan di lingkungan ini. Saya nggak mau dosa didiam-diamkan gitu saja. Pagi Bu Murni, pagi semuanya. Mau ke toko dulu ya. Nitip salam buat ibu-ibu pengajian nanti. Iya Bu Wati, semoga jalannya berkah ya. Dan semoga Allah selalu tunjukkan jalan yang lurus. Kadang jalannya lurus nggak selalu terlihat dari luar ya Bu. Hati manusia siapa yang tahu? Ya makanya saya selalu minta Allah, bukakanlah mata saya supaya bisa lihat mana yang benar, mana yang cuman kedok. Bu Lilis, saya tuh seneng deh kalau ibu sering kesini bantu-bantu. Ibu itu tipe yang bisa dipercaya, gak kayak beberapa orang di komplek ini yang kalau kita ajak ngobrol besoknya bisa jadi berita di grup WA RT. Lah, saya mah ikut aja Bu. Selama yang dibicarakan bukan buat nyakitin orang, saya dengerin. Tapi kalau sudah menyerang fitnah, saya agak ngeri juga Bu. Justru itu Bu, kita ini harus peduli. Kalau kita tahu ada yang gak bener dan kita diam, itu namanya kita membiarkan keburukan menyebar. Kayak si Bu Wati tuh, saya tuh semakin hari makin khawatir. Kenapa Bu? Memangnya Bu Wati kenapa Bu? Saya ini gak mau seuzon ya, tapi saya tuh udah lama memperhatikan. Dia tuh pulang malam terus. Kadang tengah malam, mana sering ada motor cowok berhenti di depan rumahnya. Saya pernah lihat langsung loh Bu. Cowok? Mungkin saudaranya atau teman kerjanya Bu. Bu Lilis, saya ini sudah tua, punya mata, punya hati. Kalau itu saudaranya, kenapa cuma datang pas malam-malam aja? Kok nggak pernah ketemu pasien? Dan bajunya itu loh, kalau keluar rumah suka pakai baju ketat. Udah punya anak loh itu Bu. Iya sih Bu, saya juga pernah lihat dia pakai baju yang agak ya gitu deh. Tapi saya mikirnya ya itu pilihan masing-masing. Kita nggak tahu alasan dia kerja malam kenapa. Bu Lilis, Ibu tahu nggak? Dosa yang paling halus itu dari lidah.
Tapi kalau kita nggak bicara, kita bisa berdosa karena membiarkan lingkungan rusak. Saya bilang ini demi anak-anak kita, demi generasi depan. Ya saya tuh kasihan lihat anaknya si Bu Wati, kelihatan kurang perhatian. Ibunya sibuk kerja malam, siapa tahu dia pulang sama siapa. Hati-hatilah Bu, jangan sampai kita salah tuduh. Soalnya kalau ternyata dia kerja beneran dan kita nyebarin yang nggak bener. Makanya saya cerita ini cuma buat ke Bu Lilis, karena saya percaya, saya cuma takut kalau buat itu membawa pengaruh buruk ke komplek ini. Nanti kita pikirin ya, kira-kira pas pengajian minggu depan enaknya disindir pelan-pelan atau langsung ditegur aja. Ya nanti kita lihat aja ya Bu. Bu Murni merasa dirinya sedang menjalankan tugas suci, tapi ia tak sadar bahwa dengan lidahnya ia sedang merusak nama baik seorang yang tak bersalah. Fitnah baru saja dimulai, dan dampaknya akan jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan berkumpul untuk mencari ilmu. Tapi saya juga ingin kita sekali saling mengingatkan, lingkungan kita ini tuh sekarang makin terbuka. Pengaruh luar masuk begitu gampang, apalagi kalau ada contoh yang kurang baik di sekitar kita. Wah, bisa berbahaya buat anak-anak kita. Contoh yang kurang baik gimana maksudnya Bu? Apa ada yang lagi bikin masalah di komplek ini? Saya sebenarnya berat mau ngomong ini, tapi demi kebaikan kita semua, terutama generasi muda, saya rasa saya perlu sampaikan. Kita semua tahu ya, ada salah satu tetangga kita yang sering banget pulang malam. Dan saya pribadi sudah beberapa kali lihat dia, ada laki-laki yang bukan suaminya mampir ke rumah itu. Maksud ibu Bu Wati? Bu Indah, saya nggak nyebut nama loh ya. Tapi kalau ibu sudah menebak sendiri, ya mungkin ibu juga sudah melihat sendiri. Bu, sebaiknya kita jangan menuduh dulu. Kita nggak tahu kondisi dia. Saya dengar dia kerja 2 shift demi menyekolahkan anaknya. Bu Lilis, saya ngerti. Tapi kita juga jangan naif. Kalau memang kerja, kenapa harus malam-malam banget? Dan kenapa sering ada tamu laki-laki? Ibu-ibu, kita nggak bisa tutup mata. Nanti anak-anak kita ikut-ikutan. Mereka bisa salah menilai bahwa mereka pulang malam dan terima tamu laki-laki itu biasa. Iya juga ya Bu. Anak saya aja kemarin nanya, kok Bu Wati sering keluar malam sendirian ya? Saya sampai bingung jawabnya. Dan saya juga pernah lihat dia beli baju ketat di pasar. Sampai saya pikir, loh ini Bu Wati atau anak gadisnya? Pantesan suaminya ninggalin. Makanya saya bukan mau membuka aib, tapi kita ini tetangga. Kalau bukan kita yang menegur, siapa lagi? Saya sudah lama pengen bicara langsung, tapi takut dibilang julid. Padahal saya niatnya baik demi lingkungan. Saya takut kita malah jadi penyebar fitnah Bu. Kalau ternyata salah, kasihan Bu Wati, yaitu kerja keras. Kadang saya lihat dia nyuci tengah malam, anaknya juga kelihatan sayang banget. Bu Lilis, niat baik itu memang penting, tapi lebih penting menjaga lingkungan. Nanti malam saya kepikiran terus kalau saya diam aja. Saya takut saya berdosa karena membiarkan kemungkaran. Ustazah datang dan semua ibu-ibu merapikan posisi duduk, namun suasana sudah terkontaminasi oleh bisik-bisik fitnah. Sebagian ibu-ibu mulai memandang Bu Wati dengan tatapan yang curiga dan menghakimi. Nanti jangan jajan sembarangan ya nak. Uang jajannya cukup buat beli susu sama roti. Mama pulang dulu habis antar kamu ya. Nggak usah repot-repot Ma, aku bisa sendiri kok. Tapi nanti pulangnya Mama jemput ya. Iya sayang, Mama pasti jemput. Semangat belajarnya, jangan malu. Tanya ke guru kalau nggak ngerti. Lihat tuh bajunya, ketat banget ya. Mau antar anak sekolah atau mau meeting sih? Pantas aja sering keluar malam, kayaknya gitu banget. Aduh, masa nggak malu ya? Bu Rina, Bu Indah, saya nggak tuli. Saya dengar kok. Apa ada yang salah sama saya? Enggak Bu, kami cuma ngobrol biasa kok. Jangan salah paham ya. Saya kerja keras demi anak saya. Saya pulang malam karena harus bersihin kantor. Kalau saya pakai baju seperti ini, itu karena memang itu satu-satunya baju kerja saya yang bersih. Saya nggak sempat cuci karena pulang larut dan harus bangun pagi-pagi. Saya capek Bu.
Tapi saya masih punya harga diri. Jangan nodai itu dengan omongan yang tidak-tidak. Maaf ya Bu Wati, kami cuma khawatir. Takut ada yang salah paham, soalnya ada juga yang ngomong. Siapa yang ngomong? Bu Murni. Kalau yang paling vokal soal agama, saya rasa dia juga tahu bahwa fitnah itu dosa, lebih dari pembunuh. Tapi kenapa saya yang jadi korbannya? Kalau orang nggak mau diomongin, ya jangan kasih alasan untuk diomongin dong. Salah sendiri pakai baju begitu, keluar malam. Saya cuma kasih tahu ibu-ibu buat jaga lingkungan. Murni, kamu yakin semua itu yang kamu omongin itu benar? Yakin gak kamu cuma pakai dalih peduli? Padahal aslinya kamu itu iri. Cuma karena dia itu kerja dan kamu itu di rumah, kamu itu jadi begitu ke dia. Kamu nuduh aku gitu? Aku ini cuma ngasih tahu. Itu kewajiban sosial. Kalau ngasih tahu itu isinya cuma sangka-sangka, itu bukan nasihat, itu nambah dosa. Nanti kalau Tuhan balikan semua ke kamu siap emangnya? Enggak kan? Semakin tinggi seorang merasa suci, semakin keras pula suara jatuh saat topeng itu runtuh. Kebohongan yang lama disimpan akhirnya mulai terendus. Dan para tetangga tak lagi segan membuka mata. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Seperti biasa saya ingin mengingatkan kita semua untuk menjaga akhlak, menjaga keluarga, dan menjaga nama baik lingkungan ini. Jangan sampai karena kelakuan satu orang semua tercoreng. Contohnya ya seperti kemarin itu, yang sampai ada yang diberhentikan dari kerja gara-gara gaya hidup bebas. Maaf Bu Murni, saya pikir kita nggak perlu lagi bahas aib orang lain. Apalagi kalau diri kita sendiri juga menyimpan banyak kebusukan yang nggak kalah parah. Bu Rina, maksud ibu apa ya? Saya cuma berbicara demi kebaikan lingkungan. Demi kebaikan lingkungan. Tapi Bu, tahu nggak? Banyak warga udah muak ibu ngomongin Bu Wati soal kalian berdosa. Padahal anak ibu sendiri sempat bermasalah di kampus karena kasus narkoba. Suami ibu juga sering ngutang diam-diam ke warga. Tapi ibu tutup semua itu dan sibuk menelanjangi kesalahan orang. Dan saya juga tahu ibu pernah minta bantuan Pak RT buat hapus laporan hutang di koperasi. Tapi sambil bilang ke kita semua kalau keluarga ibu nggak pernah sekali pengurusan sama utang. Mohon maaf, saya harus luruskan ya. Ibu Murni selama ini selalu mengklaim jadi panutan, tapi di belakang layar malah justru sibuk membuat laporan anonim ke tempat kerja Bu Wati. Kami tahu kan laporan itu masuk dari email yang sama dengan akun milik nama ibu. Bu, bukan saya cuman pengen semua ibu-ibu ini di sini hidup sesuai norma. Bu Murni, saya nggak pernah marah, nggak pernah benci sama ibu. Tapi fitnah ibu bikin saya kehilangan kerja. Bikin anak saya harus nahan lapar, bikin saya hampir gila tiap malam. Dan sekarang saya cuma pengen tahu semua itu buat apa? Buat apa jatuhin orang yang udah jatuh? Saya cuma kesal oleh orang-orang yang gak kayak hidupnya terlalu tenang. Padahal saya sendiri remuk. Kalau hati ibu remuk, kenapa harus ngancurin hati orang lain juga? Karena saya terpaksa Bu. Saya gak mau lihat orang lain senang, sedangkan saya sendiri menderita di kampung ini. Hari demi hari terus terlewati, harta yang dimiliki oleh Bu Murni kini terancam raib. Semuanya telah dikeluarkan untuk mengobati penyakit suami tercinta yang sebentar lagi akan tiada. Mas yang kuat ya. Tolong jangan tinggalin aku. Aku nggak tahu harus gimana kalau kamu sampai. Murni, kalau aku itu pergi, tolong jangan lagi sibuk lihat hidup orang lain. Perbaiki aja hidup kamu sendiri ya. Aku nyesal Mas, semua orang udah menjauh. Bahkan anak kita pun jarang pulang. Aku nggak punya siapa-siapa sekarang. Selamat sore Bu, mohon maaf kami datang untuk menyampaikan surat peringatan terakhir. Sudah 3 bulan ibu tidak membayar cicilan rumah. Bila dalam 7 hari tidak ada pelunasan, rumah ini akan disita. Apa? Disita? Tapi suami saya sakit. Kami lagi nggak punya uang Pak. Kasih waktu sebentar saja. Saya mengerti kondisi ibu, tapi aturan tetap aturan. Kami hanya menjalankan tugas. Mohon maaf ya Bu.
Ya Allah, ampuni aku. Aku terlalu sibuk menghakimi orang, padahal hatiku sendiri kotor. Aku terlalu senang melihat orang lain jatuh sampai lupa suatu hari aku juga bisa jatuh sejatuh-jatuhnya. Gak nyangka ya, ternyata bisa secepat itu hidupnya berubah. Dulu kayak ratu di komplek, sekarang. Tapi ya, itu mungkin teguran dari Allah ya Bu, supaya dia sadar, supaya dia berhenti suka ngejelek-jelekin orang. Dan akhirnya, Bu Murni pun hidup luntang-lantung di jalanan tanpa ada orang yang peduli dan bersimpati pada dirinya lagi.